Akhir-akhir ini, pikiranku seperti lorong panjang yang penuh percabangan. Setiap langkah terasa ragu, setiap pilihan terasa samar. Suara orang tua, teman-teman, dan keinginanku sendiri saling bertabrakan, membuat dadaku sesak. Dan hari ini, aku berharap ruang konseling ini bisa menjadi titik awal aku menemukan arah itu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sini masuk. Kenapa? Coba tasnya dilepas dulu biar nyaman. Kamu kenapa? Kayak banyak pikiran gitu. Iya Bu, akhir-akhir ini saya banyak pikiran Ibu. Kamu bisa ceritain ke Ibu apa yang kamu rasain 5 sampai 15 menit. Ibu akan rahasiain, gak akan ceritain ke siapa-siapa. Iya. Nah, jadi kamu kenapa? Apa yang bikin kamu bingung? Gini, saya kepikiran tentang sesuatu Bu, terutama kuliah yang jurusan itu Bu. Saya bingung mau kemana. Oh, jadi di sini yang bikin kamu bingung itu kamu kelanjutannya gimana? Kuliah kamu gimana gitu ya? Iya, itu saya kepikiran terus. Jadi agak membuat saya terganggu fokus saya waktu belajar Bu. Ya, ya. Jadi, kamu bisa cerita apa yang bikin kamu jadi kepikiran? Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya suka banyak hal. Saya tuh suka gambar, suka desain, kadang juga aku suka hitung-hitungan juga. Jadi saya bingung di sini mau pilih jurusan apa yang cocok sama saya gitu. Oh, jadi di sini kamu itu banyak minat dan bakat. Itu juga yang bikin kamu bingung gitu ya, betul? Iya, iya banget. Lalu setelah itu, apa ada hal lain nih yang bikin kamu jadi kepikiran, bikin kamu jadi bingung juga? Orang tua saya sih Bu, kata orang tua saya itu saya disuruh pilih yang aman aja prospek kerjanya, entah itu pilih akuntansi atau perawat gitu. Jadi saya bingung, nanti kalau aku pilih itu cocok nggak ya sama aku? Saya nanti salah jurusan nggak ya? Atau nanti saya nggak kerasan gitu jatuhnya nanti ngecewain orang tua saya gitu. Jadi di sini kamu itu di antara harapan kamu dan juga keinginan orang tua kamu kan? Iya, Ya, ibu tahu, pasti rasanya berat banget kamu harus mikirin seperti itu setiap hari. Kamu juga pasti jenuh kan mikirinnya. iya, apalagi lihat teman-teman itu udah pada punya jurusannya masing-masing yang dituju. Sedangkan kalau aku ditanya, "Kamu mau jurusan apa?" gitu. Saya bingung. Saya cuma senyum aja deh ke mereka. Saya cuma ya udah gitu, ada deh gitu. Saya jawabannya gitu. Gak apa-apa, ibu tahu rasanya berat banget. Harus kamu jalin itu setiap hari, kamu pikir itu setiap hari. Iya, kadang saya juga susah tidur juga gara-gara mikirin itu, Bu. Makasih ya, kamu udah mau cerita sama ibu, kamu udah mau ke sini buat ceritain semuanya. Ibu tahu emang kelas 12 itu susah banget buat mikirin gimana kelanjutannya. Sabar ya. Di sini ibu juga tahu kok kalau kamu itu punya daya kreatif yang tinggi banget, yang kuat juga. Kamu suka gambar, kamu juga suka desain, kamu juga suka banget ngelakuin aktivitas yang bikin kamu seneng, ya kan? Iya, Bu, tapi saya masih bingung. Saya takut kalau nanti saya pilih jurusan, nanti takut prospek kerjanya nggak jelas di masa depan, Bu. Ibu boleh kasih sedikit saran. Ibu nggak maksa kok. Ibu cuma pengen bantu kamu buat bisa mikir. Iya, boleh itu, Bu. Gini, kadang kamu itu terlalu fokus memikirkan masa depan kamu yang kita kan nggak tahu endingnya gimana, kita nggak tahu akhirnya gimana. Jadi lebih baik kamu fokus ke hal-hal kecil dulu. Kayak misalnya kamu bisa berpikir tanpa memikirkan perkataan orang lain, kamu juga bisa ngelakuin hal-hal yang bikin kamu senang, hal-hal sepele aja. Kamu pernah? Iya, kadang tuh saya suka gambar sih, Bu.
Saya juga suka bikin poster gitu, kadang saya juga ikuti lomba-lomba gitu, Bu, di online. Jadi saya suka banget, Bu. Nah, dari situ udah kelihatan banget tuh kalau kamu itu condong ke hal-hal yang kreatif. Nanti ibu bantuin, kita cari bareng-bareng jurusan apa yang pas sama kamu, pengalaman kerja apa, terus kayak lowongan kerja apa yang pas buat kamu. Juga bantuin supaya orang tua kamu ngertiin kamu. Iya, Bu. Ibu seneng banget loh kalau kamu bisa lebih terbuka kayak gini, kan lebih enak gitu kan. Iya. Oh iya, ini waktu kita udah habis Zulfa. Ini juga udah mau sore, udah mau hujan juga. Ibu seneng banget loh, kamu mau cerita, kamu mau terbuka sama ibu. Iya. Senyum dong. Hmm. Iya, Nah, Bu. kamu mau nggak pertemuan depan nih kita adain? Ibu pengen banget ngajak kamu buat ngisi asesmen minat bakat, biar kamu kayak lebih jelas, lebih tertata. Kamu pengennya gimana? Kamu mau? Mau banget. Nah, nanti ibu tentuin dulu waktunya kapan, nanti kita bisa lanjutin di sesi kedua, ya? Iya. Iya, makasih, Bu. Saya Iya. jadi lega banget bisa cerita sama Ibu kayak gini. Iya, ibu juga senang banget bisa bantu kamu. Iya. Makasih ya, Bu. Nanti pulangnya pelan-pelan, hati-hati. Iya. Musim hujan. Iya, makasih ya, Bu. Iya. Saya pamit dulu. Nah, hati-hati ya. Nah, teman-teman, di sini kita masuk di kesimpulan saya sebagai pengamat. Nah, dalam sesi ini, menurut saya, selama sesi berlangsung, konselor tampak mampu membangun suasana yang hangat dan membuat konseli merasa nyaman dan diterima sejak awal. Nah, cara konselor untuk duduk, menatap, dan menyapa menunjukkan keterampilan attending yang membantu konseli merasa aman untuk memulai bercerita. Ketika konseli mulai mengungkapkan kebingungannya tentang pilihan jurusan kuliah, nah, konselor mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, dan memberikan refleksi yang membuat konseli merasa dipahami. Pendekatan listening yang digunakan konselor membuat konseli semakin terbuka mengenai tekanan dari orang tua, perbandingan dengan teman, dan kecemasan sendiri-sendiri. Nah, setelah itu, di tengah percakapan, konselor memberikan empati tanpa menghakimi. Dan dari sanalah, konseli mulai terlihat lebih lega. Konselor kemudian memakai keterampilan influencing secara perlahan, bukan dengan memberikan saran langsung, tetapi dengan mengajak konseli melihat kembali aktivitas yang benar-benar ia nikmati. Dari arahan itu, konseli mulai menyadari bahwa minat terkuatnya berada di bidang desain. Nah, secara keseluruhan, sesi ini menunjukkan interaksi yang natural dan efektif. Konselor mampu membuat konseli merasa didengar, membantu mengurai kebingungannya, dan menutup sesi dengan rencana tindak lanjut yang jelas. Nah, hasilnya konseli tampak lebih tenang dan memiliki gambaran awal tentang arah yang ingin ia tuju. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ingat pilihannya loh ya. Kamu udah mau cerita. Lali sumpah.